Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman semua yang ada di rumah, yang mungkin kali ini sedang menyaksikan video saya. Nah, perkenalkan, nama saya Wira Ikhtiar. Saya mahasiswa dari STIJ Mahaputra Riau. Sekarang saya berada di semester 2. Nah, tujuan saya kali ini adalah ingin memberikan atau menjelaskan hasil tentang materi teknologi pengantar informasi 2, yang dimana dosen pengampunya adalah Pak Nusirwan Eskom MM yang terhormat. Nah, juga yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-teman yang ada di rumah yang mungkin kali ini sedang menonton video saya. Oke, baik, mungkin tanpa berlama-lama, tanpa bertele-tele, langsung saja saya jelaskan tentang materi di mana saat ini sedang membahas materi video teknologi informasi. Nah, yang pertama itu, pada kali ini saya akan membahas tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, yang kedua itu adalah teknologi informasi bisnis. Yang ketiga itu adalah komunikasi data. Dan yang keempat adalah etika dan dampak sosial teknologi informasi. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tahu apa itu rekayasa perangkat lunak. Yang dimana rekayasa perangkat lunak ini adalah bidang ilmu yang mempelajari cara merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak agar berkualitas dan sesuai kebutuhan pengguna. Jadi teman-teman, kita juga harus tahu kebutuhan orang yang menggunakan perangkat lunak ini. Jadi itu kenapa ada yang namanya rekayasa perangkat lunak. Nah, selanjutnya rekayasa perangkat lunak ini meliputi pasti ada prosesnya gitu kan. Nah, yang pertama itu, proses yang paling pertama itu adalah analisis kebutuhan pengguna. Nah, analisis kebutuhan pengguna ini adalah mencari tahu gitu apa kelemahan dan kelebihan tentang rekayasa perangkat lunak ini. Nah, selanjutnya itu adalah perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini adalah bagaimana cara kita merancang atau merekayasa perangkat lunak agar pengguna puas dengan hasil yang sudah kita rancang. Nah, yang ketiga adalah pengkodean ataupun coding. Lanjut, untuk yang keempat itu adalah pengujian, dan yang kelima adalah pemeliharaan. Nah, langsung saja kita lanjut. Di sini saya akan memberikan contoh tentang hasil dari rekayasa perangkat lunak. Nah, yang pertama itu ada aplikasi mobile. Yang kedua ada website, dan yang ketiga ada sistem informasi akademik. Dan yang keempat ada aplikasi kasir. Seperti mungkin kalau kita bisa gambarkan, itu seperti administrasi di perkantoran. Ya, jadi seperti tugas kasir gitu kan. Itu dia namanya aplikasi kasir. Nah, tujuan utamanya adalah menghasilkan software yang efektif, efisien, aman, dan mudah digunakan. Nah, mungkin sekian tentang rekayasa perangkat lunak, dan selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yang itu adalah teknologi informasi bisnis. Ya, di mana teknologi informasi bisnis ini adalah penerapan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan bisnis dan pengambilan keputusan. Nah, di mana di bidang ini membantu perusahaan dalam yang pertama itu mengelola data dan informasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan yang ketiga itu mendukung strategi bisnis. Ya, jadi dia itu mengelola data dan informasi, di mana dia mengelola data dan informasi itu seperti mengembangkan, ya, mencari kelemahan dan kekurangan dalam memberikan informasi supaya informasi yang diterima oleh pengguna itu efisien dan bagus. Nah, meningkatkan efisiensi operasional berarti meningkatkan pengguna dalam pengerjaannya dalam teknologi informasi bisnis. Yang ketiga itu yaitu mendukung strategi bisnis. Ya, jadi untuk mempercepat proses atau mempermudah pengguna dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti sistem informasi akuntansi, sistem ERP atau Enterprise Resources Planning. Dan yang ketiga itu seperti sistem manajemen pelanggan atau CRM. Nah, dengan teknologi informasi ini, bisnis perusahaan dapat bekerja lebih cepat, akurat, dan kompetitif. Ya, teman-teman. Jadi, ini teknologi informasi bisnis ini mempercepat perusahaan dan juga memberikan keakuratan dan kompetitif dalam perusahaan dan bisnis kita.
Nah, yang ketiga, untuk materi yang ketiga itu adalah komunikasi data. Di mana komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data antar perangkat melalui media tertentu. Nah, komponen utama data meliputi yang pertama itu pengirim. Di mana pengirim ini mungkin sama seperti produsen yang mengirim suatu barang ke konsumennya. Yang kedua itu penerima, di mana penerima ini sendiri adalah kita sebagai konsumen yang menerima barang hasil kiriman daripada produsen atau orang yang memproduksi. Yang ketiga itu adalah media transmisi, di mana kabel, serat optik dan wireless, ya. Dan yang keempat itu adalah protokol komunikasi. Nah, di mana protokol komunikasi ini adalah mungkin seperti orang yang menjadi teknik pemasar atau teknik marketing pada teknologi informasi tadi, ya. Karena di sini kita sedang membahas yang namanya komunikasi data, gitu. Nah, bagaimana sih contoh penerapan komunikasi data ini? Nah, mungkin teman-teman semua penasaran bagaimana cara penerapan komunikasi data ini. Jadi, contoh penerapan komunikasi data ini adalah yang pertama itu dengan menggunakan internet. Yang kedua itu menggunakan jaringan komputer. Dan yang ketiga itu menggunakan email. Ya, email ini kita bisa menggunakannya untuk mengirim atau berbalas pesan dengan antara produsen dengan konsumen. Nah, yang keempat itu adalah video konferensi. Nah, komunikasi data ini sangat penting. Kenapa? Karena menjadi dasar terbentuknya jaringan dan sistem informasi modern. Ya, jadi komunikasi data ini mempermudah kita gitu untuk mencapai target daripada bisnis kita tadi pada perusahaan. Jadi ini sangat penting karena menjadi dasar terbentuknya jaringan dan sistem informasi modern. Nah, selanjutnya adalah etika dampak sosial teknologi informasi. Yang dimana etika teknologi informasi ini membahas nilai dan norma dalam penggunaan teknologi agar tidak merugikan orang lain. Nah, dimana dalam berbisnis, dalam teknologi ini juga kita diajarkan etika. Di mana di sini kita membahas nilai dan norma dalam penggunaan teknologi agar tidak merugikan orang lain. Jadi bagaimana perilaku kita gitu dalam penggunaan teknologi di zaman sekarang ini, karena supaya tidak merugikan orang lain gitu. Nah, selanjutnya contoh isu etika teknologi informasi ini ada beberapa. Yang pertama itu ada privasi data, di mana privasi ini mungkin adalah seperti hal yang mungkin ada pada diri kita tapi tidak boleh diketahui oleh orang lain. Itu yang disebut dengan privasi data. Dan yang kedua itu adalah keamanan informasi, di mana apabila kita tidak ada etika, mungkin bisa saja kita membobol informasi seseorang dan mengetahui yang seharusnya menjadi privasi seseorang. Yang ketiga, plagiarisme, di mana plagiarisme ini seperti data-data pribadi seseorang gitu. Selanjutnya adalah penyalahgunaan media sosial. Dan kita tahu di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang salah dalam penggunaan media atau teknologi informasi. Ya, jadi dalam teknologi informasi ini juga ada beberapa dampak. Dampak sosial teknologi informasi itu ada dua. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positifnya adalah kemudahan komunikasi, akses informasi cepat. Jadi itu mempermudah kita untuk berkomunikasi. Semisal seperti video call. Itu jarak kita kepada orang itu pasti jauh, tetapi serasa dekat karena menggunakan teknologi tadi. Jadi mempermudah kita dalam berkomunikasi dan juga kita dapat mengakses informasi secara cepat gitu. Tidak seperti dulu-dulu kita harus menunggu koran gitu kan. Sekarang kita sudah mengetahui informasi itu daripada teknologi sekarang. Nah, untuk dampak negatifnya yaitu adalah kecanduan gadget. Kita tahu di mana di zaman sekarang ini banyak anak-anak yang kecanduan dengan gadget. Ya, seperti bermain game online, bahkan situs-situs yang tidak betul lagi. Yang kedua, penyebaran hoaks, di mana kita tahu berita-berita saat ini tidak valid apabila sumbernya itu tidak kita ketahui. Jadi saran saya, ketika teman-teman menggunakan teknologi, dicari tahu dulu kebenarannya sebelum
ngejat suatu informasi itu atau memberitakan suatu informasi. Nah, selanjutnya kejahatan siber, di mana kejahatan siber ini adalah kejahatan yang mungkin melakukan penipuan, teman-teman. Jadi itu sangat tidak bagus. Nah, selanjutnya karena itu penggunaan teknologi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan beretika. Jadi bukan hanya dalam belajar saja kita punya etika, melainkan dalam menggunakan teknologi informasi gitu. Nah, mungkin untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini adalah yang pertama itu teknologi informasi ini memiliki banyak bidang yang saling berkaitan dan berperan penting dalam kehidupan modern. Dengan pemahaman yang baik serta sikap etis, teknologi dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan dunia bisnis. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku saya yang mungkin menyinggung teman-teman semua. Dan juga mohon maaf jika video ini tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Jadi buat teman-teman semua, pesan saya tetap semangat dalam belajar, karena the more you learn, the more you earn. Semakin banyak yang kita pelajari, maka akan semakin banyak yang kita dapatkan. Dan juga Aristoteles pernah berkata, the roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Akar dari pendidikan itu pahit, tetapi buahnya manis. Sama seperti senyuman kalian saat ini di saat menonton video saya. Jadi mungkin sekian saja video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Yang bisa kita ambil dari video ini adalah yang pertama itu teknologi informasi ini memiliki banyak bidang yang saling berkaitan dan berperan penting dalam kehidupan modern. Dengan pemahaman yang baik serta sikap etis, teknologi dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan dunia bisnis. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku saya yang mungkin menyinggung teman-teman semua. Dan juga mohon maaf jika video ini tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Jadi buat teman-teman semua, pesan saya tetap semangat dalam belajar, karena the more you learn, the more you earn. Semakin banyak yang kita pelajari, maka akan semakin banyak yang kita dapatkan. Dan juga Aristoteles pernah berkata, the roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Akar dari pendidikan itu pahit, tetapi buahnya manis. Sama seperti senyuman kalian saat ini di saat menonton video saya. Jadi mungkin sekian saja video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.